Mulai nih. Oke, gue dikasih another Gundam atau model kit lah ya. Kayaknya nih nggak bisa disebut Gundam juga sih. Ini dari SNAA. SNAA series mereka Thunder in Size Grace, The Round Table Knight. Nah, mereka ini gue buta banget Gundam sebenarnya. Gue cuma ya balik lagi gue mention gue cuma punya ini gitu kan, Stargazer. Ini gue rakit gitu kan dengan zero knowledge tentang Gundam lah. Dan yang gue tahu kan ada HG, MG lain-lain ya. Dia tuh punya kelas sendiri, BE, Beyond Exquisite. BTW, ini packagingnya bagus banget, sumpah. Bagus banget. Dari segi teksturnya, presentation mereka, take a look. Dan yang bikin gila lagi tuh bagian belakangnya sih. Sumpah, ini bagus banget packagingnya. Buat lo pada yang suka untuk unboxing dan ngerasain feel-nya, ini kualitinya oke banget sih. Oke, di belakang ini kita dikasih beberapa ya preview lah ya. Ini unit bisa diapain aja, dibuat stylingnya seperti apa, dan apa namanya gerakannya bisa seperti bagaimana gitu. Ada di belakang. Ini another presentation dari mereka. Ini dari samping boxnya. Oke, bagian atasnya ini ada ya let's say blueprint art. Nah, ini dia. Ini yang penting sih. Dia ada inner frame-nya. Ini yang gila banget sih. Oke, overall packaging mereka dan presentation mereka sangat-sangat oke. Gua agak nggak expect juga sih. Gua nggak tahu harganya ini berapa by the way. Ini kalau mau lihat gambarnya lebih detail lagi tadi miring. Ini dia. Inner frame-nya. Oke, langsung aja kita buka. Let's see. Harus pelan-pelan ini. Wow. Oke, di dalamnya standar kita dikasih oke banget bukunya. Kita dikasih standar buku untuk kita manualnya pemasangan seperti apa. Ini juga printing kualitinya bagus. Anjir lah, ini on par, Cok, sama Gundam yang lain. Ini on par ini. Dari kualitas bahannya ya sama tutorialnya. Clear sih. Ini untuk kaki, ini kita dikasih gambar secara jadinya seperti apa untuk masing-masing unit apa partnya ya. Ini bagian kepala, and then frame. Ini beneran ternyata ada frame-nya. Jadi ini ada frame-nya dan kita juga dikasih oke. Iya, ini detail sih. Oke, ini detail. Jadi buat lu yang suka untuk ngerakit Gundam yang agak kompleks, ini gua rasa kategori kompleksnya lumayan oke sih. Lumayan oke ini. Take a look. Ini untuk yang ada warnanya ya. Dia juga ngasih kayak yang di box ini gambarnya untuk articulationnya. Dan di belakang kita sedikit banyak dikasih apa yang ada di box. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 lah ya, ada 2 ini. Ya, overall ini untuk manualnya sama kayak boxnya, sama-sama bagus kualitinya. Overall presentation mereka oke banget sih. Gua nggak expect sebagus ini. Brandnya SNAA ya. Oke. Sekarang back to the box. Ini yang kita dapat. Ini yang ada di boxnya. SNAA. Dan mereka neat banget ya. Semuanya itu beberapa kayaknya ini per section deh. Kayak kakinya dibikin jadi satu plastik packaging gitu kan. Ini apa? Gua nggak tahu ini part apa, tapi rapih. Mereka rapih banget sumpah. Per section diplastikin. Wow. Oke. Apa? 5, 6 ya. 6 section ya. Kaki, tangan, torso mungkin. Inner frame. Ya rapi sih, mereka rapi banget. And then ini adalah apa ya? Dekalnya maybe. Ya dekalnya ini. Bukannya stiker deh. Let's see. Coba kita buka dulu detailnya. Di dalamnya ada apa? Oke, yang pertama ini stikernya. Looks good sih kalau dari warna. Solid. Nggak ada cacat. And then kertas minyak.
Dan ini dia nih untuk pelengkapnya. Ini gue rasa apa ya sebutannya? Gue sempat di-mention waktu itu. Water apa sih? Water slide ya. Ya pokoknya ini satu part untuk kelengkapan di akhir atau ketika kita kerjain juga bisa langsung gitu tempel sih. Overall ini sangat-sangat bagus lah. Untuk segi warna ya kita bahas dulu deh. Kita buka salah satunya ini untuk bagian tangan. Let's see. Itu susah juga dibukanya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini salah satu section yang gue buka. Tangan. Gue komentar dari warna dulu ya. Ini warnanya ya solid gray seperti biasa dan paten. Warnanya sebagaimana mestinya model kit. Gue nggak ngelihat dari sini section ini ada yang cacat warna, sama sekali nggak ada. Untuk section selanjutnya ini yang agak light gray ya. Ini pun gue rasa, let's see, solid, nggak ada cacat warna, nggak ada cacat painting. Oke, dari warna oke banget. Sesuai standar lah ya. Terus gue mau komentar terkait ininya nih, build quality-nya. Ini frame-nya untuk nge-hold mereka rasanya juga solid. Jadi ini on par sama yang dari Bandai sih kalau menurut gue. Lu lihat noh, very good. Ambil contoh tangannya ya. Let's see, apakah bisa pakai bare hand? Nggak bisa kayaknya. Oke, let's see ya, kita tes salah satunya. Gue mau komentarin nih. Jadi buat kalian-kalian yang mau beli, seenggaknya gue bisa bantu kalian ngelihat detailnya dulu unit ini. Ini untuk salah satu pilihan tangannya ya. Kalau dari build quality-nya, ini juga oke. Sesuai lah, no problem sama sekali. Paten sih. Gue bisa komen ini sama Bandai on par cok. Wow. Kita rapihin dikit. Iya. Jadi dari dekat kayak gini. Detailnya bisa kita lihat. Detailnya kayak gini ya. Worth it untuk solid material ini oke sih. Gue bisa bilang ini oke. Karena kan patokan gue waktu itu buatnya yang ini ya. Ini kan agak kompleks dan agak solid ya. Salah satu yang oke lah. Ya memang gak bisa kita bandingkan on par ya kalau sama yang gue punya ini. Tapi yang jelas dari build quality ini udah mirip gitu. Mirip maksudnya mirip sama yang Bandai ya. Makanya overall ini oke banget sih. Dari segi warna let's see yang oke ini yang hitamnya. Kita buka juga. Jadi nggak usah khawatir buat yang mau beli ini, si Thunder Insight ini warnanya sesuai lah sama yang kalau yang suka banget sama warna yang dari factory-nya ini udah oke banget sih, nggak ada cacat sama sekali. Paling gue bisa notice ini sih, ini nggak ada yang gue tutupin ya, kelihatan nggak? Ini ketika di bawah refleksi lampu, kelihatan nggak ya? Ini. Di bawah refleksi lampu dia innernya bagian innernya ini ke print keluarnya nih. Buat yang detail geek mungkin ini akan ganggu ya, tapi bisa kelihatan lah ya. Ini agak ke imprint keluar dia. Oke, berarti gue tarik kata-kata gue untuk paintingnya bagus ya. Ini ada kelihatan noticeable, tapi di bawah lampu aja. Ketika misalkan kita nggak begitu dekat lampu atau pencahayaannya kurang terang, it's okay sih. Nggak begitu kelihatan pun juga kan bisa di-detailing lagi. Jadi overall warna ini masih oke lah, understandable lah menurut gua karena bukan dari Bandai juga kan. SNEE. Ini untuk weaponnya dan warna hitam ya. Kalau gua lihat detailnya di sini, yang hitam sih nggak ada cacat sih. Paling ini aja ada sih. Kalau kita bilang ya ada. Buat lulu pada yang detail geek ini agak ngeganggu sih pasti. Dia agak ke imprint keluar dia. Ini juga kelihatan gak ya? Nanti kalau misalkan kurang gak kelihatan, nanti gue bakal foto lebih detail dan gue taruh di videonya juga. Oke,
Untuk yang warna kuning ya, warna kuning gue harus buka juga. Bentar. Ini untuk yang warna kuning. Ini part apa? Kepala kayaknya, bagian kepala ini. Nah, kalau yang warna cerah ini gue nggak ngelihat sama sekali ada imprint jelek yang merubah warnanya ya. Yang warna cerah. Cenderung di warna-warna gelap. Di abu-abu sih kayaknya yang agak rawan tuh. Jadi overall ini oke. Dari segi warna yang biru tadi kita udah mention, sisanya yang warna apa? Light gray sama gray tadi kita udah belum mention juga. Satu lagi. Ini untuk yang warna agak shiny ya warnanya ya. Oke, gue cek sih ini nggak ada defect sama sekali sih. Sorry nggak begitu kelihatannya. Ini nggak ada defect sama sekali kalau yang ini. Untuk warna hologramnya mereka. Oke, overall oke sih. Jadi overall ya, experience gue buka ini untuk unboxing ini sangat-sangat bagus presentationnya. Untuk warnanya agak kurang bagus tapi yes oke lah. Dan kalau gue lihat dari details yang ada di sini, ini agak kompleks nih. Ini sangat-sangat oke nih. Jadi menurut gue worth to buy dengan harga yang oke lah. Dan untuk water slide decalnya juga kita bisa lihat di belakang. Let's see, water slide decalnya ya. Nah, ini lebih kurang ketika udah kita pasang ini water slide decalnya nih. Yang ini ya water slide decalnya. Overall oke sih, warna-warni ya. Balik lagi ini worth to buy kalau menurut gua kasih nilai berapa ya? Ini solid banget sih kalau dari materialnya ya, udah on par lah. Tapi balik lagi gue nggak bisa nilai full kalau belum gue buat. Jadi ini I think gue kasih angka di 8 lah. Apakah worth it untuk dibeli? Ratusan ribu oke. Juta? No. Kecuali ini jadi kolektor item. Nextnya gue bakal buat, gue rakit sama temen gue. Dan gue bakal presentasiin juga. Gue bakal bikinin videonya. Jadi buat yang mau beli, bisa lihat-lihat dulu videonya. And then lo bisa tentuin sendiri lah mau lo beli atau enggak. Oke, stay tune ya. See you later.